Kami dari struktur data Paralel 4, kelompok 5, yang akan mempresentasikan tentang sistem manajemen jadwal dan konflik ruangan. Kami ada beranggotakan 4 orang, yaitu dimulai dari Nadine Putri Agustin, 041, Kemas Anggara Nayar, 043, Julius Calvin Kurniadi, 082, dan saya sendiri, Gilang Mutri Agung, 117. Kita boleh langsung aja, biar nggak tidak memakan waktu. Oh ya, oke. Yang pertama, kita pendahuluan dulu. Kita mulai dari latar belakangnya. Kita kenapa melakukan proyek ini? Ada 3 alasan. Yang pertama itu karena ketersediaan terbatas, ini ngomong tentang ruangan. Lalu ada tentang optimasi. Optimasi kita menggunakan sebuah software biar bisa lebih optimal. Dan ada konflik jadwal. Kalau misalkan kita pengelolaan manual, konflik jadwalnya itu rentan tinggi. Makanya kita bikin sebuah software, gitu. Tuh. Untuk masing-masing kita ada 4 tempat. Saya akan bacakan bagaimana merancang sistem yang menangani operasi insert, search, update, delete, secara validasi konflik tumpang tindih waktu. Yang kedua ada bagaimana perbandingan performa dua struktur data berbeda dalam kecepatan pencarian dan deteksi konflik. Yang ketiga ada struktur data mana yang memberikan keseimbangan terbaik antara kemudahan manipulasi dan kecepatan akses. Yang keempat ada bagaimana dampak pertumbuhan volume data terhadap performa masing-masing struktur data. Terus, untuk tujuan dari proyek kita ada 4. Yang pertama kita harus membuat aplikasi atau software yang fungsional. Lalu kita harus menggunakan minimal 2 struktur data dalam software kita. Yang ketiga ada kita harus mengukur secara kuantitatif untuk data memori dan juga data berapa lama pemrosesannya. Nah, dari pengukuran itu kita harus memberikan sebuah laporan analisis yang komparatif. Itu sekarang ya kita sekarang kerjakan. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian implementasi. Yang pertama ini tuh ada implementasi map untuk ruangan. Nah, perannya sendiri ini tuh adalah sebagai runtime storage untuk seluruh data ruangan, dengan key-nya ini tuh adalah ID dari ruangan, dan value-nya ini tuh adalah objek dari si ruangan. Nah, untuk beberapa operasi utama ini ada find. Find ini untuk mencari ruangan berdasarkan ID, terus ada insert, yaitu dia memuat data hasil parsing dari JSON-nya tadi. Nah, bisa ada clear. Clear ini tuh reset data sebelum reload si data JSON-nya. Terus ada for loop traversal yang digunakan untuk akses data seluruh ruangan. Terus si struktur data ini tuh digunakan di operasi mana aja, di fungsi mana aja, digunakan di fungsi tambah jadwal, ubah jadwal, hapus jadwal, cek ketersediaan, dan lainnya. Terus ciri-ciri dari map ruangan ini tuh adalah akses jadwalnya ini tuh berdasarkan ID, terus data jadwalnya ini tuh tersimpan urut berdasarkan key. Lanjut. Oke, untuk implementasi kedua ini untuk datanya sendiri masih sama, yaitu data ruangan, tapi memakai struktur data vektor. Untuk perannya di sini adalah masih sama juga sebagai runtime storage untuk seluruh data ruangan, tapi akses datanya itu dilakukan secara sekuensial. Untuk operasi utamanya ini tuh ada pushback, dia itu untuk menambah ruangan, terus ada linear search, ini tuh untuk cari ruangan berdasarkan ID, terus for loop traversal untuk akses seluruh ruangan. Nah, si struktur data vektor ini tuh digunakan di beberapa fungsi, diantaranya ada find ruangan, search jadwal berdasarkan waktu, dan sebagainya. Untuk ciri-cirinya, si vektor ini tuh struktur datanya itu sederhana, tapi dia pencariannya itu tuh memerlukan penelusuran seluruh elemen. Jadi nggak berdasarkan key atau ID. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya ini ada struktur data map, tapi untuk data jadwal. Perannya, dia menyimpan jadwal milik satu ruangan, jadi kan satu ruangan itu kan punya beberapa jadwal ya. Terus untuk key-nya juga, dia pakai ID jadwal, untuk value-nya dia adalah objek dari si jadwalnya ini yang memiliki atribut-atribut lainnya gitu. Untuk operasi utama ada find, dia tuh akan cari jadwal berdasarkan ID, terus ada insert dan juga operator. Ini tuh digunakan untuk menambah jadwal. Terus ada erase untuk hapus jadwal, sama for loop traversal untuk cek konflik. Nah, si map jadwal ini tuh digunakan di fungsi mana? Bisa dilihat gunakan di fungsi tambah jadwal, ubah jadwal, dan sebagainya. Terus untuk ciri-cirinya ini tuh karena dia map, dia ada bentuk datanya itu berupa pasangan key value. Jadi dia pencariannya itu berdasarkan ID sehingga lebih cepat. Terus data ruangan ini tuh tersimpan urut berdasarkan key atau ID itu tadi. Lanjut. Selanjutnya ada vektor. Dengan datanya itu adalah data jadwal, di mana di sini akan disimpan jadwal milik satu ruangan juga, tapi datanya itu karena dia vektor disimpannya secara sekuensial. Operasi utamanya ada pushback untuk menambah jadwal, find if untuk cari jadwal, erase untuk hapus jadwal, terus for loop traversal untuk cek konflik. Terus digunainnya itu di mana? Digunain itu di fungsi tambah jadwal, ubah jadwal, hapus jadwal, sama cek ketersediaan. Terus karena dia ini vektor, ciri-cirinya itu dia strukturnya sederhana, tapi pencarian itu tuh memerlukan penelusuran seluruh elemen, nggak menggunakan key atau ID. Lanjut. Selanjutnya ada mekanisme read or write dari data JSON-nya. Untuk read ini sendiri itu, misal ketika program dijalankan, maka ada JSON akan membaca si file JSON-nya, terus akan diparse atau dimuat, di load data ruangan dan jadwalnya, habis itu dimasukin. Kalau misalnya dia datanya data ruangan, maka dimasukkan ke map atau vektor ruangan. Kalau jadwal, map atau vektor jadwal. Terus selama program masih berjalan, maka si datanya ini tuh akan terus diolah, kayak misal ditambah, diubah, dihapus, terus data dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dia udah programnya udah nggak berjalan, maka dia akan masuk ke operasi selanjutnya atau write JSON untuk mengkonversi data yang sudah diproses itu tadi ke dalam format JSON yang kembali, habis disimpan ke file JSON. Terus untuk mekanisme write-nya, dia akan nge-write si
file JSON-nya. Habis itu dia ngebuat objek JSON untuk menyimpan si iterasi seluruh ruangan dari runtime storage-nya. Habis itu dikonversi data ruangan dan juga si data jadwalnya. Habis itu tersusunlah struktur JSON lengkap. Habis itu si filenya itu akan dibuka dengan IOString. IOString ini untuk apa? Dia tuh kayak untuk menghapus data lama untuk menggantinya dengan data baru yang hasil dari URL JSON itu tadi. Baru si hasilnya itu ditulis ke dalam file. Habis itu file JSON-nya itu diperbarui. Lanjut. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap pengujian. Next. Jadi untuk tahap pengujian ini kita akan deskripsikan dulu bagaimana untuk dataset yang akan kita uji ini. Pertama, untuk format dan struktur datanya tersendiri, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa dataset ini disimpan dalam bentuk format JSON supaya dataset ini menjadi human readable dan juga dapat diintegrasi dengan mudah ke C++ menggunakan library eksternal dari enlogman/json di mana link GitHub-nya tertera di bawah sini. Lalu untuk hierarki datanya tersendiri terdiri dari array ruangan, di mana di setiap ruangannya itu memiliki array jadwal. Next. Selanjutnya, untuk karakteristik datanya tersendiri, datanya ini diorganisasikan ke dalam dua entitas utama, seperti yakni ruangan dan jadwal. Nah, satu ruangan itu bisa menampung puluhan hingga ribuan jadwal kegiatan. Sehingga untuk strukturnya adalah ada nama ruangannya, di mana menunjukkan nama fisik ruangan, nama kegiatannya, ID, yang menunjuk untuk ruangan tersendiri maupun jadwalnya, waktu mulai, dan juga waktu selesai diimplementasikan dengan Unix timestamp. Next. Untuk pembuatan dataset tersendiri, karena datasetnya ini berskala masif, hingga ratusan ribu data, maka data akan di-generate otomatis menggunakan bantuan AI. Lalu data terbagi menjadi 3 tipe, yakni untuk data yang kecil, small JSON itu ukurannya sekitar 230 KB, untuk data berukuran sedang itu 5,5 MB, untuk data ukuran besar itu ukurannya 22,2 MB. Lalu data itu tadi seperti yang dibilang menggunakan Unix timestamp. Next. Nah, untuk gambaran datasetnya ini dalam bentuk JSON kira-kira seperti ini. Next. Nah, ini untuk skenario ujinya. Skenario ini bertujuan untuk mencatat rata-rata waktu eksekusi yang diukur menggunakan scope timer berbasis Chrono pada C++. Lalu untuk mencatat rata-rata penggunaan memori yang diukur melalui pembacaan file proc self status pada sistem operasi Linux. Untuk skenario-nya ada browse ruangan dan sebagainya. Ya, oke, boleh next. Nah, untuk langkah pengujiannya tersendiri, langkah pengujiannya adalah kita menjalankan file dengan menggunakan data pengujian diinginkan. Nanti akan didemokan. Lalu kita menjalankan skenario tadi yang ada di tabel slide sebelumnya. Lalu kita tinggal, setelah programnya selesai, kita tinggal lihat di tabel yang ada di bawah sini. Untuk tabel di kiri itu menunjukkan rata-rata hasil eksekusinya. Lalu untuk tabel yang kanan itu bakal menunjukkan penggunaan memorinya. Untuk RSS itu adalah memori fisik. Untuk delta itu perubahan memorinya, penggunaan memorinya. Untuk memori itu untuk memori virtualnya dan juga yang size itu juga sama. Nah, setelah itu eksperimen ini bakal diulang 3 kali, nanti bakal dirata-rata hasilnya. Next. Nah, untuk hasil pengujiannya adalah sebagai berikut. Jadi bisa dilihat untuk rata-rata map dataset kecil itu sekitar 30,7 milisecond, dengan penggunaan memorinya sekitar 1705,3 rata-ratanya. Untuk yang vektor untuk dataset kecil sekitar 33,27 untuk rata-rata waktu, dan penggunaan memori 1885, dan seterusnya bisa dilihat di tabel. Nah, selanjutnya untuk hasil dan pembahasan akan diserahkan ke Kemas. Baik, terima kasih. Untuk hasil dan pembahasan akan dibahas oleh saya. Next. Nah, dari hasil pengujian yang tadi, kita mendapatkan tabel untuk perbandingan performa pada rata-rata waktu dan eksekusi, rata-rata waktu eksekusi dan penggunaan memori pada map dan vektor. Nah, terlihat ya, kalau map itu lebih cepat 3 milisecond, dia lebih boros 120 KB untuk penggunaan memorinya. Itu untuk dataset yang kecil. Sedangkan untuk yang sedang, dia juga lebih cepat sekitar 2 milisecond, tapi dia lebih boros 200 KB. Nah, kalau dilihat di dataset yang besar, dia lebih lambat sekitar 20-an milisecond, dan juga itu dia lebih boros sekitar 500 KB. Coba boleh next. Nah, untuk data yang tadi kita plotkan dalam bentuk grafik pada rata-rata waktu eksekusi dataset. Nah, dapat dilihat bahwa map itu unggul pada dataset yang kecil dan sedang. Tapi itu untuk kecepatannya. Nah, sedangkan vektor mengambil alih performa pada dataset yang besar. Next. Nah, untuk perbandingan tanda memorinya, nah dapat kita simpulkan bahwa vektor konsisten lebih hemat, memori hingga sekitar 5,2 MB pada dataset yang besar, karena penyimpanannya contiguous tanpa overhead tree seperti map. Next. Nah, untuk analisis operasi pada operasi insert, map itu lebih stabil karena pencarian ID itu untuk validasi ketersediaan uang itu dia menggunakan KLOOKUP. Nah, untuk delete-nya, map lebih unggul karena memiliki kompleksitas O log n pada IRS, sedangkan vektor menggunakan linear search yang kompleksitasnya ON dan juga memerlukan pergeseran elemen. Nah, untuk search, map itu lebih unggul secara signifikan karena tidak perlu memeriksa elemen satu persatu. Kalau untuk scan-nya,
vektor lebih cepat pada dataset yang besar karena data bersifat contiguous yang dimana itu cache friendly. Next. Nah, walaupun kedua dataset itu memiliki keunggulan dan keunggulan yang berbeda, kita menyimpulkan bahwa vektor itu menyimpan data vektor itu lebih hemat karena vektor menyimpan data secara berurutan di memori, sehingga tidak perlu mendata-data internal seperti pointer kiri maupun kanan dan juga node metadata seperti pada map. Nah, hal ini menjadi vektor pilihan yang ideal untuk sistem yang memiliki keterbatasan memori atau saat kita mengelola data yang masif, disebut juga block processing. Baik, untuk selanjutnya akan ada live demo untuk program yang sudah dibuat. Di sini ada main CPP, ini tuh yang pakai map, terus satu lagi tuh yang main 2 CPP ini pakai vektor. Nah, di sini tuh tadi yang untuk cara ngerun itu kita tinggal make main, terus kita pilih datanya. Nah, di sini kita ambil data yang dummy small. Nah, kita lihat di sini untuk data dummy smallnya udah masuk. Pertama kita mungkin kita langsung ujikan aja skenario pengujian, kita lakukan secara live di sini. Jadi, nih untuk browse di ruangan, kita tinggal pilih menu 1, lalu kita tinggal lihat-lihat aja nih ruangan di sini. Ini kita quit. Nah, selanjutnya kita lakukan tambah jadwal. Misalnya di sini saya mau nambahin jadwal di ruangan R019. Nah, di sini kita masukin ID ruangannya R019 dengan misalnya tanggalnya buat hari ini. Nah, ketika kita klik tanggal hari ini, ternyata bakal ditampilin juga nih apakah ada jadwal di tanggal hari ini atau enggak. Nah, kalau misalnya nggak ada ya udah kita bebas masukin tanggal berapa jam berapapun. Misalnya jadwal rapat jam 10 sampai jam 11, nama kegiatannya rapat. Oke. Nah, jadwal berhasil tambahkan dengan ID sekian. Nah, terus kita misalnya mau search jadwal dari ruangan. Misalnya tadi di R019, kita mau lihat jadwalnya. Nah, kalau kita lihat di sini, tadi rapat kita udah masuk nih ke sini tuh. Terus kita bisa lihat juga jadwal lain di ruangan R019 tadi. Ini nama ruangannya. Quit. Terus misalnya kita mau search jadwal berdasarkan waktu. Oh, misalnya buat jadwal hari ini, dengan waktu mulainya tuh dari jam 8, terus sampai jam 1 siang nanti. Oh, ternyata kalau buat hari ini tuh jadwal rapat cuma ada ini. Atau mungkin misalnya kita lanjut lagi ke search ruangan tersedia pada waktu tertentu gitu. Jadi tinggal kita masukin, misalnya buat tanggal hari ini aja biar cepet. Misalnya kita masukin 08.00 sampai 13.00. Nah, ternyata banyak nih ruangan yang tersedia buat kegiatan seseorang hari ini kayak gitu. Oke, misalnya tadi kita mau update jadwal lagi nih. Terus kita masukin R019. Nah, misalnya kita mau update jadwal yang workshop pemasaran nih. Misalnya kita mau update ke misalnya kita mau update ke tanggal 22 April 2026, jamnya segini nih. Oke, kita mau update J0190, kita ubah waktunya ke 2026 0422. Nah, untuk waktu mulainya itu misalnya jam 15.00, terus waktu akhirnya jam 16.00. Nah, terlihat kan di sini ruangannya tuh udah kepake ternyata. Kalau kita lihat di sini kan jam 22, jam 3 sampai jam 5 tanggal 22 April tuh dipakai buat rapat koordinasi divisi kayak gitu. Misalnya mau update jadwal lagi R019, jadwal yang J balik lagi ke sini coba J1011, kita mau ubah ruangannya sekarang. Nah, kita lihat di sini ini adalah ruangan yang available buat ditukar jadwalnya gitu. Misalnya kita mau ubah ke di sini yang available tuh R022. Kita ubah sini. Nah, jadwal sudah dipindahkan dari yang tadi R019 ke R022. Bisa juga kita hapus jadwalnya. R022, kita mau hapus jadwal yang tadi, yang presentasi. Nah, ini. Quit, kita mau hapus J1011 dan selesai. Jadwal berhasil dihapus. So, misalnya kita pencet selesai sini. Nah, ini bakal muncul ringkasan kayak ini kan N itu menandakan jumlah operasi yang dilakukan. Ini bakal ada rata-rata waktunya. Ini tuh min itu waktu minimal dari 9 operasi ini, max juga dari 9 operasi ini misalnya. Dan juga di sini bakal ada ringkasan penggunaan memorinya. Seperti itu. Untuk kesimpulan berarti setelah kita analisis tadi, MP itu ternyata lebih unggul untuk dataset kecil dan sedang dari sisi waktu eksekusi. Untuk vektor ternyata lebih unggul pada dataset besar. Kenapa? Ternyata vektor itu konsisten lebih hemat memori pada semua ukuran dataset. Sementara itu, map itu ternyata lebih cocok untuk operasi berbasis ID seperti search, update, dan delete. Sementara vektor lebih cocok untuk traversal data besar dan efisiensi memori. Nah, ternyata rekomendasi utamanya adalah gunakan map jika fokus sistem itu pada pencarian dan manipulasi data berbasis ID. Gunakan vektor jika prioritas utama adalah penggunaan memori yang rendah dan traversal data besar. Mungkin untuk saran ke depannya, bisa menggunakan struktur data tambahan seperti hashmap atau unordered map untuk melihat nih apakah pencarian berbasis hash itu bisa memberikan performa lebih baik dibandingkan dengan map biasa ataupun dengan vektor. Dan juga kita mengoptimalkan deteksi konflik jadwal dengan menggunakan struktur data interval, misalnya interval tree, agar pencarian konflik itu lebih efisien. Ketiga, untuk testing ya lebih tambahin dataset yang bervariasi. Ya, sekian dari kami. Terima kasih dan selamat
malam.